Guys, pernah nggak kepikiran ikan itu tidur nggak sih? Soalnya mereka kan nggak punya kelopak mata. Jadi kayak mentengin kita 24 jam nonstop gitu. Bayangin, kalau ikan bisa ngedip, udah pasti catcalling sana-sini kayak elu. Jadi di video kali ini kita akan bahas apakah ikan tidur. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Sama kayak burung dan mamalia, ikan juga punya aktivitas. Bedanya, cara mereka agak absurd menurut kita. Selama ini peneliti suka cuek soal kebiasaan tidur. Soalnya ikan nggak punya neokortex, yaitu bagian otak yang ngatur tidur kayak rem di manusia. Ikan juga nggak punya kelopak mata, jadi nggak bisa merem kayak kita. Akhirnya ada dugaan kalau beberapa ikan nggak tidur sama sekali. Misalnya yang hidup berkelompok terus atau yang harus berenang nonstop kayak tuna sama hiu. Mereka pakai sistem ventilation ram buat bernapas. Jadi gini guys, gua kasih analogi buat lu kalian semua ya. Bayangin kamu naik motor, tapi nggak ada kipas anginnya. Kalau mau dapat angin, ya harus jalan terus. Nah, tuna sama hiu buka mulut sambil berenang. Otomatis air masuk ke insang dan oksigen pun jadi ikut masuk. Begitulah cara mereka buat dapat oksigen. Jadi mereka tuh berenang-berenang terus aja, nggak berhenti-berhenti. Kalau mereka berhenti, sama aja kayak motor mogok di tengah jalan siang bolong. Panas, sesak, dan bisa KO. Tapi jangan salah, banyak ikan yang jelas-jelas memenuhi kriteria tidur. Gua jelasin satu-satu ya, simak baik-baik. Contohnya, zebra fish, tilapia, tinca-tinca, bullhead coklat, hiu gembung. Mereka jadi pasif, gak responsif, bahkan tiduran di dasar. Selanjutnya, Spanish hogfish, urase kepala biru, bisa diangkat pakai tangan pas tidur. Beneran kayak mode AFK lah, kalau dipegang tuh ya udah bisa dipegang aja gitu. Nah, kalau yang ini, bullhead coklat punya gaya tidur khas. Sirip ngangkang, ekor lemes di bawah, badan miring 10-30 derajat, detak jantung sama napas melambat. Terus cuek sama suara atau sentuhan jablay. Mozambik tilapia, tidur di dasar air malam hari, napas lebih lambat, dan gak gampang kaget kalau ada arus listrik atau makanan. Beberapa ikan lain kayak urase, halichoeres, kanner, hiu misa, kalau tidur bisa ditangkap tangan kosong. Jadi kalau mau masak ikannya, timingnya nunggu mereka tidur, nggak perlu tombak, lalu hap, langsung ditangkap. Kadang pola tidur ikan bisa hilang kalau lagi sibuk. Misalnya, migrasi, kawin, ngurus anak, cuci piring, sampai jadi hasib ronda. Sama kayak manusia kalau lagi begadang karena deadline atau jaga bayi. Ikan juga punya spot tidur favorit seperti lubang, celah batu, vegetasi, spon, bahkan ngubur diri di pasir. Beberapa ikan kayak urase dan parrotfish bikin kantong lendir buat tidur. Fungsinya ngelindungin dari predator, ngelindungin dari parasit, bahkan ngelindungin dari debt collector. Bikin tidur mereka jadi lebih private, kayak kamu sama pacar kamu di Oyo. Selain itu, ikan punya jam internal alias ritme sirkadian. Jadi bisa tetap tidur walaupun lampu akuarium nyala. Penelitian nemuin lebih dari 40 spesies ikan yang punya pola ritme ini. Mulai dari hagfish, lamprey, hiu, salmon, sampai urase. Bahkan di akuarium publik Eropa tahun 1961 ada laporan sekitar 200 spesies ikan yang tertangkap basah lagi tidur. Nah, kalau punya akuarium di rumah, coba aja matiin lampu, ikan auto jadi kalem. Kalau enggak, coba nyalain lampu tengah malam, agak remang-remang gitu, tambahin warna kelap-kelip. Kalau mereka joget, fix, itu mah lu. Beberapa ikan harus berenang terus buat bernapas seperti tuna dan hiu. Kemungkinan mereka tidur separuh otak aja, mirip lumba-lumba guys. Ada juga ikan yang kayak ninja, ikan tombak pasir Pasifik. Istirahatnya dengan cara ngubur diri di pasir, hemat energi plus aman dari predator. Pertanyaan seru nih guys, apakah ikan bisa mimpi? Belum ada bukti pasti, tapi gurita pernah ketahuan tidur sambil berubah warna. Diduga si gurita lagi mimpi dikejar predator atau lagi mimpi jadi hunter. Jadi siapa tahu ikan juga bisa mimpi. Cuman kita nggak bisa ngecek karena mereka nggak bisa curhat kayak kalian. Kesimpulannya guys, ikan itu tidur, tapi cara tidurnya beda-beda dan kadang absurd banget. Ada yang diem di dasar, ada yang bikin selimut lendir, ada yang tidur separuh otak doang. Jadi kalau kamu lihat ikan di akuarium bengong di dasar, jangan dikira depresi. Mungkin dia lagi mimpi jadi aktor utama Finding Nemo. Jadi abis nonton ini jangan lupa kasih respect sama ikan yang kerja keras. Bahkan buat tidur aja mereka punya cara-cara unik. Kita
tinggal rebahan, matiin lampu, kelar guys. Menurut kalian gimana? Drop komen kalian di kolom komentar. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Oke, thank you.